Pada video ini kita akan belajar manual perhitungan dari metode kecerdasan buatan berikutnya yang bernama neural network. Di sini sudah saya siapkan dataset yang saya adopt dari buku Peter Norvig, yaitu tentang keputusan seseorang apakah akan menunggu atau tidak pada restoran yang sedang dikunjungi. Untuk variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan masih sama, ada 10 variabel alternatif: bar, weekend, lapar, pengunjung, harga, hujan, reserve, tipe, kecepatan penyajian. Untuk penjelasan masing-masing variabel seperti yang dapat kamu lihat. Di sini datasetnya juga masih ada 12 dan data yang ditanyakan ada 1. Jadi kita akan menjawab pertanyaannya dengan menggunakan metode neural network. Untuk pembahasannya ada 5 halaman. Saya prediksi video ini membutuhkan durasi 2 jam, jadi jangan di skip karena perhitungannya yang runut. Kita mulai perhitungannya dari preproses. Jadi di sini saya sudah siapkan rule untuk preprosesnya, kamu bisa tinggal ikutin aja. Kemudian di sini ada hasil preprosesnya. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana melaksanakan preprosesnya. Baik, saya akan sekali demokan pada video ini. Jadi ini saya delete aja. Saya ambil datanya dari soal. Sini saya copy. Oke. Kemudian di sini saya siapkan satu row baru. Saya ambil data yang ini, masukkan sana. Oke. Ini saya delete. Kita mulai dari preproses kolom alternatif ya. Sini bisa kita lihat alternatif X1, yes menjadi 1, no menjadi 0. Oke. Berikutnya bar, kita lihat di sini bar X2, yes jadi 1, no jadi 0. Berikutnya ada weekend, di sini weekend X3, yes jadi 1, no menjadi 0. Berikutnya ada lapar, lapar X4, yes jadi 1, no jadi 0. Berikutnya ada pengunjung, pengunjung dipecah jadi 3 atribut, X5, X6, X7. Saya siapkan kolom-kolomnya terlebih dahulu. Oke. Berapa berarti X6-nya 1, yang lainnya 0. Penuh berarti X7 1, yang lainnya 0. Beberapa X6-nya 1, yang lainnya 0. Penuh X7-nya 1, yang lainnya 0. Penuh X7-nya 1, yang lainnya 0. Beberapa X6-nya 1, yang lainnya 0. Kosong X5-nya 1, yang lainnya 0.
beberapa, X6-nya 1, yang lainnya 0. Dan penuh, X7-nya 1, yang lainnya 0. Penuh, X7-nya 1, yang lainnya 0. Kosong, X5-nya 1, yang lainnya 0. Kemudian penuh, X7-nya 1, yang lainnya 0. Penuh, X7-nya 1, yang lainnya 0. Kemudian harga dipecah jadi 3 atribut, X8, X9, X10. Siapkan dulu kolomnya. X8, X9, X10. $3 berarti X10-nya 1, yang lainnya 0. $1 berarti X8-nya 1, yang lainnya 0. $1 berarti X8 1, yang lainnya 0. $1 berarti X8-nya 1, yang lainnya 0. $3 berarti X10-nya 1, yang lainnya 0. $2 berarti X9 1, yang lainnya 0. $1 berarti X8-nya 1, yang lainnya 0. $2 berarti X9 1, yang lainnya 0. $1 berarti X8 1, yang lainnya 0. $3 berarti X10-nya 1, yang lainnya 0. $1 berarti X8 1, yang lainnya 0. $1 X8 1, yang lainnya 0. $1 X8 1, yang lainnya 0. Oke. Kemudian hujan X11, yes jadi 1, no jadi 0. Kemudian reserve X12, yes jadi 1, no jadi 0. Kemudian tipe dipecah jadi 4 atribut, X13, X14, X15, X16. Ini saya siapkan dulu kolom-kolomnya. Oke. X13, X14, X15, X16. Kalau friends berarti X13-nya 1, yang lainnya 0. Kalau Thailand berarti X15-nya 1, yang lainnya 0. Kalau burger berarti X16-nya 1, yang lainnya 0. Kalau Thailand berarti X15-nya 1, yang lainnya 0. Kalau French berarti X13-nya 1, yang lainnya 0. Kalau Italian berarti X14-nya 1, yang lainnya 0. Kalau burger berarti X16-nya 1, yang lainnya 0. Kalau Thailand berarti X15-nya 1, yang lainnya 0. Kalau burger berarti X16 1, yang lainnya 0. Kalau Italian berarti X14-nya 1, yang lainnya 0. Kalau Thailand berarti X15 1, yang lainnya 0. Kalau burger berarti X16 1, yang lainnya 0. Kalau Thailand berarti X15 1, yang lainnya 0.
Kemudian kita ke kecepatan penyajian. Sini kecepatan penyajian dipecah jadi 4 atribut, X17, X18, X19, dan X20. Oke, saya siapkan dulu kolom-kolomnya. Oke. X17, X18, X19, X20. Kalau 0 sampai 10 menit berarti X17-nya 1, yang lainnya 0. 30 sampai 60 berarti X19-nya 1, yang lainnya 0. Kemudian 0 sampai 10 menit berarti X17 1, yang lainnya 0. 10 sampai 30 menit berarti X18 1, yang lainnya 0. Lebih besar dari 60 menit berarti X20-nya 1, yang lainnya 0. Kemudian 0 sampai 10 menit berarti X17-nya 1, yang lainnya 0. 0 sampai 10 menit X17-nya 1, yang lainnya 0. 0 sampai 10 menit X17-nya 1, yang lainnya 0. Lebih besar dari 60 menit di X20-nya 1, yang lainnya 0. 10 sampai 30 menit berarti X18-nya 1, yang lainnya 0. Kemudian 0 sampai 10 menit berarti X17-nya 1, yang lainnya 0. 30 sampai 60 menit X19-nya 1, yang lainnya 0. Kemudian 0 sampai 10 menit X17-nya 1, yang lainnya 0. Kemudian kita transformasi menunggu T, yes jadi 1, no jadi 0. Oke. Nah, seperti itu untuk detail pelaksanaan preprocessnya. Ya. Jadi sini rule-nya bisa tinggal diikutin saja. Oke, pada tahap sebelumnya kita sudah melaksanakan preprocess. Sekarang kita akan menuju ke tahap berikutnya yang ada pada metode neural network, di mana tahap berikutnya adalah melaksanakan training. Untuk melaksanakan training, kita harus pilih terlebih dahulu arsitekturnya. Di sini saya sudah buatkan arsitekturnya, ya. Jadi kamu bisa tinggal ikutin aja. Arsitekturnya terdiri atas satu input layer, satu hidden layer, dan satu output layer. Untuk input layer terdiri atas 20 neuron, sesuai dengan hasil preprocessnya ada 20. Ya. Kemudian untuk hidden layernya hanya ada 2 neuron untuk menyederhanakan perhitungan. Untuk output layernya hanya ada 1 neuron. Ya. Kemudian dalam arsitektur ini bisa kamu lihat saya namai bobot-bobotnya dan biasnya. Ya. Sehingga sebelum dapat menggunakan arsitektur ini mesti diinisialisasi terlebih dahulu bobot dan bias tersebut. Ya, makanya di sini sudah saya buatkan keterangan seluruh nilai bias diinisialisasi dengan 0 dan seluruh nilai bobot diinisialisasi dengan 0,1. Ya. Nah, setelah diinisialisasi barulah arsitekturnya bisa digunakan untuk melaksanakan training. Untuk trainingnya ada 2 tahap, yaitu feed forward dan backpropagation. Ya. Jadi dari arsitektur ini, kemudian diekstrak rumusnya,
rumus untuk feed forward dan rumus untuk back propagation-nya. Di sini saya sudah siapkan rumus feed forward-nya, jadi tinggal diikutin aja ya. Kemudian untuk back propagation-nya juga sudah saya buatkan rumusnya, jadi tinggal diikutin aja ya. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya pada bagian ini, kalau kita pilih arsitektur yang lain bisa atau tidak? Bisa, silakan saja ya. Tapi untuk kita berkenalan ya dengan neural network-nya, udah aja kamu tinggal ikutin aja ya. Oke, jadi setelah jelas arsitektur dan rumus feed forward dan back propagation-nya, ya, kita lanjut ke tahap berikutnya ya, dimana bisa kita lihat tahap berikutnya adalah melaksanakan perhitungan ya. Nah, di sini sudah saya buatkan perhitungannya dalam file Excel ya, seperti yang dapat kamu lihat seperti ini ya. Di ini berisi rumus-rumus yang tadi kita lihat ya pada arsitektur neural network-nya. Di sini bisa kita lihat adalah data hasil preproses ya. Kemudian di sini ada kolom B1, B2, B3 dan seterusnya ya, itu adalah kolom-kolom yang dibutuhkan ya untuk melaksanakan feed forward dan back propagation ya, seperti itu ya. Nah, tadi kita lihat ya, sebelum arsitekturnya dapat digunakan, dia harus diinisialisasi terlebih dahulu ya, nilai bias dan nilai bobotnya. Makanya di sini kita lihat nilai bias diinisialisasi dengan 0, sedangkan nilai bobot diinisialisasi dengan 0,1. Seperti itu ya. Nah, setelah diinisialisasi barulah bisa melaksanakan feed forward dan back propagation. Makanya berikutnya kita lihat feed forward-nya ya. Di sini bisa kita lihat rumusnya ya. Kemudian back propagation-nya ya. Di sini bisa kita lihat rumus-rumusnya seperti itu ya. Nah, hasil back propagation baris pertama ya akan digunakan dalam melaksanakan feed forward pada baris yang kedua ya. Makanya di sini nilai bias dan nilai bobot ya tidak perlu lagi diinisialisasi karena dia menggunakan hasil back propagation dari baris yang sebelumnya ya. Tinggal dimasukkan lagi rumus feed forward dan back propagation ya. Nah, demikian seterusnya baris yang keempat, dia menggunakan hasil dari back propagation baris yang ketiga ya, kemudian dan seterusnya ya. Untuk baris yang ke-13 nilai bias dan nilai bobotnya ya, menggunakan hasil dari back propagation untuk baris yang ke-12 ya. Nah, di sini kita sudah men-training semua datasetnya ya. Itu kita namakan istilahnya, kita telah melaksanakan satu epoch ya. Nah, di sini saya buatkan minimal 1000 epoch ya. Kenapa minimal 1000 epoch? Nah, kita bisa lihat di sini, perhatikan ya kolom T dengan kolom W-nya ya. Itu saya minimize coba. Nah, ini ya. Baik. Mungkin yang ini saya hide dulu biar nggak terlalu banyak kolom ya. Oke, saya perbesar. Nah, kita lihat ya, bandingkan antara kolom T dengan kolom Y ya. Nah, di sini terlihat
ada perbedaan ya antara kolom T dengan kolom Y seperti itu. Nah, kenapa epoch-nya dibuat minimal 1000 ya? Nah, tujuannya adalah untuk ya memperkecil perbedaan antara nilai T dengan nilai Y-nya. Makanya tadi waktu penjelasan arsitektur saya ada mengatakan kita melaksanakan epoch sampai nilai Y mendekati dengan nilai T. Seperti itu ya. Nah, apakah epoch-nya boleh lebih dari 1000? Ya, boleh ya. Artinya bagaimana caranya nilai Y ini bisa capai nilai T. Itu ya. Jadi makanya selama salah satu epoch ini di copy ke epoch berikutnya ya. Tapi pada epoch berikutnya di baris 1 ini tidak lagi diinisialisasi ya. Tidak lagi diinisialisasi. Nah, ini saya balikan dulu. Ya, baris yang satu di epoch kedua ini tidak perlu lagi diinisialisasi seperti baris satu yang di epoch yang pertama ya, karena dia tinggal ya nilai bias dan nilai bobotnya tinggal ambil dari hasil backpropagation ya pada baris yang sebelumnya tadi ya. Nah, dengan konsep tersebut tinggal kita copy ke bawah ya rumusnya sampai yang epoch ke 1000. Nah, jadi nilai bias dan nilai bobot itu akan terus diupdate ya. Hasil terakhirnya ya, akan digunakan dalam menjawab data yang ditanyakan ya. Jadi untuk menjawab data yang ditanyakan menggunakan hasil backpropagation dari baris yang sebelumnya. Namun perlu dicatat untuk menjawab data yang ditanyakan cukup melaksanakan feed forward ya. Makanya di sini hanya mengerjakan sampai kolom Y seperti itu ya. Nah, itu konsep dari hitungan manualnya ya. Rincian lebih detail dari arsitektur yang dijelaskan sebelumnya. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana cara membuat file Excel ini ya. Nah, jadi sekali saya buatkan juga bagaimana pembuatannya ya. Oke. Nah, untuk membuatnya di sini sudah saya siapkan file Excel yang baru ya. Nanti data setnya kita copy saja ke dalam file Excelnya ya. Nah, ini ya data setnya, kita copy 12 baris data saja ya. Kita copy ke sini. Nah, kemudian kita tambahkan kolom-kolomnya ya. Di sini epoch. Kemudian yang di sini kita tambahkan dengan keterangannya ya, B1, B3 dan B1, B2 ya. B1, B2, B3. Kemudian tambahkan lagi dengan kolom W1 sampai dengan W22, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22. Oke. Nah, kemudian ditambahkan kolom-kolom untuk keperluan feed forward dan back propagation-nya ya. Di sini saya tambahkan kolom learning rate-nya dulu. Kemudian saya tambahkan kolom untuk feed forward-nya. Di sini ada Z1, Z2 dan Y ya.
Z1, Z2, dan Y. Kemudian saya tambahkan kolom-kolom untuk back propagation-nya. Di sini ada Y, ya. Kemudian delta B3, delta W21, delta W22, EZ1, EZ2, delta B1, delta W1, delta W2, delta W3, delta W4, delta W5, delta W6, delta W7, delta W8, delta W9, delta W10, delta B2, delta W11, delta W12, delta W13, delta W14, delta W15, delta W16, delta W17, delta W18, delta W19, delta W20, W1 new, W1 new, W2 new, W3 new, W4 new, W5 new, W6 new, W7 new, W8 new, W9 new, W10 new, B2 new, W11 new, W12 new, W13 new, W14 new, W15 new, W16 new, W17 new, W18 new, W19 new, W20 new, B3 new, W21 new, W22 new. Oke, ya. Nah, kemudian kita langsung saja kerjakan. Dari baris pertama kita inisialisasi dulu B-nya 0, kemudian bobotnya dengan 0,1, ya. Itu. Kemudian learning rate-nya 0,3. Nah, kemudian Z1-nya kita lihat rumus Z1-nya seperti tersebut, ya. Kalau kurang jelas di maximize saja, ya. Oke, situ rumusnya kita masukkan rumus saja sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E, ya. E itu 2,7 sekian. E pangkat dari minus 1 dikalikan W1 kali X1, ya, tambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3 ditambah W4 kali X4 ditambah W5 kali X5 tambah W6 kali X6 ditambah W7 kali X7 ditambah W8 kali X8 ditambah W9
kali X9. Sini saya buat baris baru aja. Tambah W10 kali X10 ya, ditambah B1. Oke, kemudian enter. Ya, kita dapat angkanya. Ya. Kemudian untuk hitung Z2 kita masukkan aja rumusnya ya, seperti tersebut. Sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat minus 1 dikalikan W10 kalikan X10 ditambah W11 dikalikan dengan X11 tambah W12 dikalikan dengan X12 ditambah W13 dikalikan dengan X13 tambah W14 dikalikan dengan X14 ditambah W15 dikalikan dengan X15 ditambah W16 dikalikan dengan X16 ya, tambah W17 dikalikan dengan X17 ya, ditambah W18 dikalikan dengan X18 ya. Saya buat baris baru, ditambah W19 kalikan dengan X19 ya. Ditambah W20 dikalikan dengan X20 ya, tambah B2. Oke, kemudian enter. Kemudian kita masukkan rumus Y-nya. Bisa kita lihat rumus dari Y-nya sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat ya, minus 1 dikalikan ya, W21 dikalikan Z1 ditambah W22 dikalikan Z2 ditambah B3 nih ya, dan kita enter ya, kita dapatkan angkanya.
Dan kita lihat rumus EY. EY sama dengan T kurang Y dikalikan Y dikali 1 kurang Y. Ya. Sama dengan T kurang Y, ya, dikalikan Y dikali 1 kurang Y. Tuh, ya. Bentar. Dan delta B3, kita lihat rumus delta B3 sama dengan alfa dikali EY. Sama dengan alfa dikali EY. Dan kita lihat delta W21 sama dengan alfa dikali EY kali Z1. Dan alfa kali EY kali Z1. Ya. Dan delta W22 sama dengan alfa dikali EY kali Z2. Sama dengan alfa dikali EY dikali Z2. Oke. Kemudian Z1 sama dengan EY kali W21 kali Z1 dikali 1 kurang Z1. Sama dengan EY kali W21 kali Z1 dikalikan 1 dikurangi Z1. Enter. Kemudian EZ2, kita lihat rumusnya sama dengan EY dikali W22 dikali Z2 dikali 1 kurang Z2. Sama dengan EY dikalikan dengan W22 dikalikan dengan Z2 dikali dengan 1 dikurang Z2. Bentar. Kemudian delta B1 rumusnya sama dengan alfa dikali EZ1. Ya. Sama dengan alfa dikali EZ1. Ya. Kemudian delta W1 sama dengan alfa dikali EZ1 kali X1. Sama dengan alfa kali EZ1 kali X1. Nah, kemudian delta W2 sama dengan alfa dikali EZ1 ya, kali X2. Kemudian delta W3 sama dengan alfa kali Z1 kali X3. Ya. Kemudian delta W4 sama dengan alfa dikali Z1 kali X4. Ya. Kemudian delta W5 ya, sama dengan alfa kali EZ1 kali X5. Sama dengan alfa kali
Z1 kali X5. Kemudian delta W6. Delta W6 sama dengan alfa kali EZ1 kali X6. Sama dengan alfa kali EZ1 kali X6. Kemudian delta W7 sama dengan alfa kali EZ1 dikali X7. Kemudian delta W8 sama dengan alfa kali EZ1 dikali X8. Kemudian delta W9 sama dengan alfa ya, kali Z1 kali X9 ya. Kemudian delta W10. Delta W10 sama dengan alfa kali Z1 kali X10. Sama dengan alfa kali Z1 kali X10. Oke. Kemudian delta B2 sama dengan alfa kali EZ2. Sama dengan alfa kali EZ2. Oke. Kemudian delta W11 sama dengan alfa kali EZ2 kali X11. Alfa kali EZ2 kali X11. Oke ya. Kita lihat delta W12 sama dengan alfa kali EZ2 kali X12. Sama dengan alfa kali EZ2 kali X12. Kemudian delta W13 sama dengan alfa kali EZ2 kali X13. Kemudian delta W14 sama dengan alfa kali EZ2 ya kali X14. Kemudian delta W15 sama dengan alfa dikali EZ2 kali X15. Oke. Kemudian delta W16 sama dengan alfa dikali EZ2 kali X16. Gitu ya. Kemudian delta W7 ya. Delta W7 itu sama dengan alfa dikali EZ2
dikali X17. Oke. Kemudian delta W18 sama dengan alfa dikali EZ2 dikali X18. Ya. Kemudian delta W19 sama dengan alfa kali EZ2 dikali X19. Oke. Kemudian delta W20 sama dengan alfa dikali EZ2 kali X20. Oke. Ya. Nah, kemudian kita masuk rumus update bias dan update bobotnya. Ya. Ini B1 new sama dengan B1 old ditambah delta B1. Ya. Kemudian W1 new sama dengan W1 old tambah delta W1. Kemudian W2 new sama dengan W2 old ditambah delta W2. Kemudian W3 new sama dengan W3 old ditambah delta W3. Kemudian W4 new sama dengan W4 old ditambah delta W4. Kemudian W5 new sama dengan W5 old ditambah delta W5. Kemudian W6 new sama dengan W6 old tambah delta W6. W7 new sama dengan W7 old ditambah delta W7. W8 new sama dengan W8 old ditambah delta W8. W9 new sama dengan W9 old ditambah delta W9. W10 new sama dengan W10 old ditambah delta W10. B2 new sama dengan B2 old ditambah delta B2. B2. Oke. Kemudian W11 new sama dengan W11 old tambah delta W11. W12 new sama dengan W12 old ditambah delta W12. W13 new sama dengan W13 old ditambah delta W13. W14 new sama dengan W14 old ditambah delta W14.
W15 new sama dengan W15 all ditambah delta W15, W16 new sama dengan W16 all ditambah delta W16, W17 new sama dengan W17 all ditambah delta W17, W18 new sama dengan W18 all tambah delta W18, W19 new sama dengan W19 all ditambah delta W19, kemudian W20 new sama dengan W20 all ditambah delta W20, B3 new sama dengan B3 all ditambah delta B3. Kemudian W21 new sama dengan W21 all ditambah delta W21. Kemudian W22 new sama dengan W22 all ditambah delta W22. Oke. Jadi seperti itu ya. Menginisiasi baru melaksanakan feed forward dan back propagation. Ya. Oke, untuk memproses baris kedua, ya, kita bisa mengcopy data dari kolom B1 sampai dengan kolom W22 new pada baris sebelumnya. Ya. Hanya saja nilai bias dan nilai bobot tidak perlu diinisialisasi. Ya. Jadi nilai bias dan nilai bobotnya diambil dari hasil backpropagation, nilai bobot dan nilai bias pada baris sebelumnya. Ya. Sehingga di sini kita update saja yang kolom B dan kolom W-nya. Ya. Jadi B1 di baris kedua dia ngambil dari hasil backpropagation B1 pada baris sebelumnya. Ya. Mana backpropagation-nya ada di kolom yang ini ya. Kemudian B2 juga seperti itu, ambil dari hasil backpropagation B2 baris sebelumnya. Untuk hasil backpropagation-nya yang ini ya, B2 new. Oke. Kemudian B3 kita ambil dari hasil backpropagation B3 pada baris sebelumnya. Oke. Ini. Kemudian W1 juga ambil dari hasil backpropagation W1 pada baris sebelumnya. Yang ini. Kemudian W2 juga ambil dari hasil backpropagation W2 pada baris sebelumnya. Oke. Kemudian W3 juga ambil dari hasil backpropagation W3 pada baris sebelumnya.
Kemudian W4 ambil dari hasil backpropagation W4 pada baris sebelumnya. Kemudian W5 ambil dari hasil backpropagation W5 pada baris sebelumnya. Kemudian W6 ambil dari hasil backpropagation W6 pada baris sebelumnya. Kemudian W7 ambil dari hasil backpropagation pada baris sebelumnya. Kemudian W8 ambil dari hasil backpropagation pada baris sebelumnya. Ini. Kemudian W9 juga ambil dari hasil backpropagation pada baris sebelumnya. Kemudian W10 juga ambil dari hasil backpropagation pada baris sebelumnya. Oke. Kemudian W11 ambil dari hasil backpropagation W11 pada baris sebelumnya. Kemudian W12 ambil dari hasil backpropagation W12 pada baris sebelumnya. Kemudian W13 ambil dari hasil backpropagation W13 pada baris sebelumnya. Kemudian W14 ambil dari hasil backpropagation W14 pada baris sebelumnya. Kemudian W15 ambil dari hasil backpropagation W15 pada baris sebelumnya. Kemudian W16 ambil dari hasil backpropagation W16 pada baris sebelumnya. Kemudian W17 ambil dari hasil backpropagation W17 pada baris sebelumnya. Kemudian W18 ambil dari hasil backpropagation W18 pada baris sebelumnya. Kemudian W19 ambil dari hasil backpropagation W19 pada baris sebelumnya. Kemudian W20 ambil dari hasil backpropagation W20 pada baris sebelumnya. Kemudian W21 ambil dari hasil backpropagation W21 pada baris sebelumnya. Kemudian W22 ambil dari hasil backpropagation W22 pada baris sebelumnya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk baris yang ini. Nilai bias dan nilai bobotnya tidak perlu diinisialisasi ya, tapi dia ngambil dari hasil backpropagation pada baris sebelumnya. Nah, demikian juga yang baris 4 ya, ambil hasil backpropagation dari baris yang ketiga, sehingga rumus yang ada di baris ketiga bisa kita copy aja ke baris keempat ya. Di ini kita copy.
menuju ke baris yang keempat, ya. Saya juga bisa copy ke baris kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seperti itu, ya. Nah, ini kita lihat angkanya tidak berubah, ya. Nah, biasanya untuk itu saya akan merefreshnya dengan cara men-save-nya, ya. Jadi di sini saya klik Ctrl S, ya. Nah, jadi dia berubah gitu, ya, karena datanya saking banyaknya sehingga harus dilaksanakan suatu upaya refresh, misalnya dengan cara menyimpannya. Oke. Nah, dengan begini kita sudah menyelesaikan satu epoch, ya. Jadi di sini bisa kita namai, ya, epoch 1. Nah, dengan konsep yang sama kita membuat epoch yang kedua gitu, ya. Dan epoch ketiga, epoch keempat, sampai dengan epoch yang ke-1000, ya. Kenapa tadi harus epoch-nya sampai 1000, ya? Nah, di sini kita lihat sekali lagi, ya, kolom T dan kolom Y-nya, ya. Sini saya hide aja, nah, cukup banyak, ya. Ini saya hide. Oke. Nah, ini, ya, bisa kita lihat antara kolom T dan kolom Y ini ada perbedaan, ya. Nah, jadi tujuan epoch-nya adalah memperkecil perbedaan tersebut. Atau secara lebih spesifiknya, bagaimana agar angka yang ada di kolom Y ini mendekati dengan angka yang ada di kolom T. Seperti itu, ya. Nah, untuk bisa mendekati tersebut, maka kita laksanakan beberapa epoch, gitu, ya. Sini saya tetapkan saja epoch-nya minimal 1000 kali. Oke. Kita balikan dulu. Nah, jadi di sini bisa kita copy aja, ya. Kita copy, masukkan ke yang sini, ya. Nah, ini kita namai dengan epoch 2, ya. Nah, cuman perlu diperhatikan di sini harus kita update, ya, karena tadi kita copy dengan cara seperti ini, ya. Jadi yang ini harus kita update, ya. Di rumus yang ada di baris 13, ya, bisa kita copy ke baris 14. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini angkanya nggak update, kita save aja, ya. Nah, di update gitu. Baik, di situ kita sudah buat 2 epoch. Ini tinggal kita perbanyak lagi sampai 1000 epoch, ya. Jadi tinggal di copy aja untuk epoch berikutnya, ya. Ini epoch 3, copy lagi, ya. Ini epoch 4, ya. Copy lagi, ya. Ini epoch 5, ya. Nah, ini akan lama, ya, akan lama. Jadi videonya saya
pause, nanti saya lanjutkan lagi ketika sudah sampai 1000 ya. Oke. Oke, di sini saya sudah buat epoch-nya sampai 1000 ya. Nah, di sini bisa kita compare sekali lagi untuk kolom T dan kolom Y-nya ya. Di sini saya head terlebih dahulu. Oke, ya, height. Nah, bisa kita bandingkan kolom Y dengan kolom T ya. Sini hanya 1 ya. Ini 0,96 ya, mendekati. Kemudian yang baris kedua ini ya. Di sini angkanya 0 dan di sini angkanya 0,05 ya. Ini mendekati ya. Kemudian yang ketiga ini ya, di sini angkanya 1 dan yang di sini angkanya 0,95 ya, hampir mendekati. Di sini angkanya 1, ini 0,94 ya, hampir mendekati seperti itu ya. Dan yang lainnya ya bisa kamu lihat sendiri ya. Jadi itulah ya kenapa epoch-nya saya tetapkan aja minimal 1000 kali epoch ya. Bisa dibandingkan dengan waktu yang pertama tadi ya. Epoch yang pertama di sini ada perbedaan yang cukup jauh ya antara nilai T dengan nilai Y ya. Oke, kita balik lagi. Sini saya unhide. Nah, setelah 1000 epoch, selanjutnya kita menjawab data yang ditanyakan ya. Untuk data yang ditanyakan ya bisa kita dapatkan dari hasil preproses sebelumnya ya. Ini baris ke-13 saya copy dalam file Excel-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai bobot dan nilai biasnya ya tentu diambil dari hasil back propagation nilai bobot dan nilai bias pada baris sebelumnya. Nah, saya ingatkan sekali lagi untuk menjawab data yang ditanyakan dia cukup melaksanakan feed forward ya, sehingga kita bisa copy rumus dari kolom B1 baris sebelumnya sampai dengan kolom Y ya. Ini kita copy ya ke data yang ditanyakan seperti itu ya. Oke, sini belum berubah datanya, kita refresh terlebih dahulu dengan cara men-save-nya ya. Oke, nah, cukup lama save-nya karena datanya banyak. Nah, di sini kita lihat datanya udah berubah ya. Oke. Ya. Nah, dan di sini adalah hasilnya ya. Itu. Oke. Jadi selanjutnya hasil inilah yang di copy nanti ke dalam Microsoft Word-nya ya. Oke, jadi di sini saya sudah menemukan juga proses perhitungan file Excel-nya ya. Oke, kita balik lagi kepada hasil perhitungan yang kita dapatkan tadi. Ya, ada hasilnya kita dapatkan angka tersebut ya. Di sini angka ini kita copy ke dalam Microsoft Word-nya ya. Ini di copy
pada keterangan yang ini ya. Seperti yang dapat dilihat pada hasil perhitungan manual, setelah melalui 1000 efforts didapatkan bahwa Y sama dengan sekian ya. Benar, kalau kita masa bulatan 0,9 ini dapat kita bulatkan ke atasnya ya, dia sama dengan 1 ya. Nah, kalau kita lihat lagi 1 ini apa ya, kita lihat di rule yang kita gunakan ya. Menunggu T yes 1 no 0 ya, berarti 1 ini sama dengan yes ya, sehingga untuk data yang ditanyakan ya, tanda tanya ini kita isi dengan yes ya, seperti itu ya. Jadi untuk soal yang kita bahas pada video ini dengan menggunakan metode neural network ya, jawabannya adalah yes ya. Jadi dengan komposisi dataset seperti ini ya, dan data yang ditanyakan komposisinya seperti ini ya, keputusannya adalah ya, menunggu pada restoran. Oke, jadi pada video ini kita sudah belajar ya manual perhitungan metode kecerdasan buatan berikutnya yang bernama neural network. Itu. Nah, karena ini video sifatnya satu arah ya, jadi jika ada pertanyaan ya, nanti kita akan laksanakan tanya jawab secara offline seperti itu ya. Oke, video ini saya akhiri.